dunia kerja. Oke, next. Nah, saya aktif di dunia training sejak tahun 2016 sampai saat ini saya aktif di bagian digital juga. Kebetulan ada startup media digital yang kami fokus untuk mengembangkan dan menumbuhkan apa yang tidak tampak. Siapa namanya ini? Di sebuah daerah, di kabupaten, kota, di salah satu tempat di Sumatera Utara. Tahu siapa namanya? Oke, saya teringat dengan sebuah kisah masa lampau, di mana pada saat itu saya melihat ada seorang ibu. Ya, biasa seorang ibu itu setiap hari Senin menyiapkan anaknya untuk dibawa atau diantarkan ke sekolah. Ada yang di antara kita tidak punya ibu? Ada ya? Pasti kita semua lahir dari seorang ibu ya? Benar ya? Ada yang lahir dari seorang bapak? Ada? Gak ada? Oke, alhamdulillah kita semua lahir dari seorang ibu. Oke, ini sebuah kisah yang bagi saya cukup menarik. Di mana saat itu saya melihat ada seorang ibu yang mengantarkan anaknya ke sekolah pada hari Senin. Di pinggiran kota, saya coba mengkaji, saya bertanya kepada masyarakat setempat, Pak, Bu, ada yang kenal nggak dengan ibu ini? Oh, ibu ini tinggal di pinggiran kota. Ibu ini single parent. Anaknya cuma satu dan itu laki-laki. Dan kali ini saya sangat merasakan bahagia banget. Karena ketika saya lihat itu, saya perhatikan benar. Karena kebetulan saya lulusan sarjana psikologi, jadi tukang ngamatin juga, ya. Saya amati benar. Nah, ketika satu perjalanan anaknya bertanya, wahai ibuku, kapan ya kira-kira aku bisa pakaian bagus seperti bapak itu? Ibunya hanya terdiam. Berjalan lagi, sang anak bertanya lagi, wahai ibuku, kapan ya kira-kira aku bisa main-main pakai motor bagus, mobil bagus? Ibunya hanya terdiam. Berjalan lagi, anaknya juga bertanya lagi, wahai ibuku, kapan ya aku bisa melihatmu mengantarkanku bukan berjalan kaki, bukan dengan pakaian ini, tapi dengan pakaian yang bagus dan kuantarkan dengan mobil? Ibunya hanya menjawab satu hal, wahai anakku, kita sudah sampai di sekolah. Kau sudah berdiri di depan pintu gerbangmu. Ibumu tidak bisa menjaminkan kau punya mobil, kau bisa berpakaian bagus, kau bisa menjadi orang terhormat, kecuali kau masuk ke dalam satu langkah dan jumpai gurumu. Belajarlah kau pada dia, ke depan dia akan menuntunmu menjadi apa yang kau inginkan. Itu kata sang ibu. Saya hari itu wow gitu. Kenapa? Karena banyak banget di antara kita yang mungkin tidak bisa merasakan hal itu gitu. Nah, kali itu saya jumpai anak itu dan saya katakan, kamu punya ibu yang luar biasa. Ia belum tentu mampu mendidikmu dengan baik, tapi ia menitipkan kepada guru yang terbaik. Oke, hari ini kita deal-dealan dulu. Siapa yang mau belajar? Boleh angkat tangan. Siapa yang mau belajar boleh angkat tangan. Yang tidak mau belajar, pikirkan 2 kali untuk angkat kaki. Oke, kita mau belajar semua ya. Karena saya lihat ada teman-teman yang masih sekolah, ada bapak ibu guru yang di sini. Oke, next slide. Sedikit pertanyaan, public speaking itu apa sih? Saya yakin dan percaya teman-teman yang ada di ruangan ini tidak hanya sekali belajar public speaking. Pasti sering banget. Sedikit-sedikit public speaking, sedikit-sedikit public speaking, sedikit-sedikit public speaking, tapi nyatanya tak bisa-bisa. Apakah public speaking itu hal yang sulit, hal yang ribet, atau hal yang harus ditakutkan, ataupun yang lain gitu? Oke, lanjut. Public speaking kok terasa sulit banget ya? Kita kayaknya di tongkrongan ngomong sama teman berduaan itu enak banget, lancar terus, tidak ada hambatan. Kalau di jalan bagikan jalan kereta api gitu, tidak ada lampu merah, kuning dan hijau, semuanya hijau.
Tapi ketika disuruh bicara di depan umum, gitu ya. Apa ya tadi? Aduh, aku lupa Kebanyakan di antara kita kayak gitu. Nah, kenapa sih public speaking itu merasa sulit banget atau terasa sulit banget? Oke, kita temukan jawabannya ya. Next. Karena kita nggak tahu apa yang ada di dalam gelas kita. Kita bertanya, gelas apa sih mas? Aku kayaknya sih nggak bawa gelas deh. Bawa pacar pun lupa. Nah, tanpa kita sadari, pernah nggak kita berpikir ketika bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman hadir di ruangan ini, mari kita siapkan gelas yang kosong. Pernah? Mari kita isi dulu gelas kita. Pernah? Setelah gelas terisi baru kita nikmati. Pernah? Pernah mendengar kata-kata itu? Pernah? Pernah? Gak pernah? Ih, kasihan kan dia. Gak pernah ikut pertemuannya. Oke, nah saya analogikannya sederhana. Gelas ini tempat menampung. Gelas ini wadah, di mana dari ujung rambut sampai ujung kaki, di manakah posisi tempat kita menyimpan sesuatu? Otak. Kalau kita nggak tahu apa isi dalam gelas kita, berarti kita nggak punya. Nggak gitu dong. Masa kita nggak punya otak? Tapi kita hanya bilang kita nggak tahu apa yang ada di isi gelas kita. Sesimpel itu. Satu pertanyaan, kita bisa nggak ya menjelaskan sepatu kalau kita nggak tahu sepatu? Enggak. Kita bisa nggak ya rasa jeruk itu manis kalau kita nggak tahu jeruk? Ini minuman warnanya orange. Rasa apel ya, warna jeruk. Pernah? Enggak ya? Kita tahu rasa manis, pahit, asam, asin karena kita tahu. Oke, yang menjadi hambatan paling pertama kenapa orang susah public speaking karena dia tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Oke, satu hal. Yang kedua, kita banyak memperdebatkan mana fungsi otak kanan, mana fungsi otak kiri. Ketika otak kanan berbicara tentang sastra dan seni, ketika otak kiri lebih ke matematik dan aktual. Pernah nggak ya kita merasakan begini? Oh, indahnya gunung, mentari pagi berikan senyumanmu. Ketika tanya, Bun, 1 tambah 1 berapa? Otak kiri pun tak berjalan. Pernah? Nggak pernah. Kenapa? Secara akademik, otak kanan dan otak kiri bukan mengartikan malfunction, bukan diartikan dengan tidak berfungsi, tetapi dominan. Paham ya? Kita tetap bisa berpikir sastra, kita tetap bisa berpikir matematik karena dua-duanya berfungsi. Oke, next slide. Apa sih yang menjadi bahan baku? Kita sering banget kita cerita, oh, public speaking kemampuan berbicara di depan umum. Yes, itu endingnya. Tapi bahan bakunya adalah apa yang pernah kita pelajari sejak dulu, yaitu membaca, menulis. Siapa yang tak pernah baca di sini? Siapa yang tak pernah nulis di sini? Semuanya di antara kita pernah ya. Masih adakah alasan kita tidak jago public speaking? Sedangkan dua hal ini adalah bahan baku. Kenapa? Next slide. Karena public speaking adalah alat, bukan bahan baku. Why? Pernah nggak kita mendengar satu pendapat tong kosong nyaring bunyinya? Dia banyak cerita tapi tidak ada isinya. Public speaking alat, bukan bahan baku. Yang menjadi bahan baku apa yang tersimpan di kognitif kita. Apa bahan bacaan kita? Apa bahan tulisan kita? Jangan heran, semua hampir public speaker rajin menulis, rajin membaca. Kalau tidak rajin menulis, tidak rajin membaca, itu salah satu jawaban paling dasar
kenapa kita sulit public speaking? Oke, datang jawabannya ya. Kita pengen jadi public speaker, kita pengen jago ngomong di depan umum, tapi kita nggak pernah baca, kita nggak pernah nulis. Jadinya apa? Ya kita nggak ada isinya, nggak ada apa-apa. Benar ya? Yang kita sampaikan kita nggak tahu, gitu. Apalagi kita berharap orang tahu. Oke? Logik ya? Oke. Nah, kalau kita mau jadi public speaker, hal yang paling pertama dibiasakan adalah membaca, menulis. Kita pengen nih jadi public speaker setelah tamat kuliah. Hello, membaca dan menulis sudah dipelajari sejak kita TK. Membaca dan menulis sudah kita pelajari sejak kita SD. Tapi karena kita tidak terbiasa dengan membaca dan menulis, kita tidak akan bisa jadi public speaker walaupun timingnya hanya tamat kuliah. Karena kita tidak pernah memaknai itu dengan baik. Oke? Nah, lanjut, next slide. Kenapa begitu? 90-95% kita dikuasai oleh ketidaksadaran. Kita baru sadar bahan bakunya membaca dan menulis saat ini. Dari dulu kita nggak sadar. Oke? Yang kita hanya tampakkan adalah yang kita sadar doang. Tapi padahal sebenarnya itu basic awal untuk kita bisa berbicara depan publik. Itu basic awal supaya kita bisa berbahasa dengan baik. Kenapa? Tidak ada bahasa buku yang tidak baik. Tidak ada tulisan yang tidak dikoreksi. Pasti bahasa buku sudah diperiksa dan tulisan sudah dikoreksi. Itu adalah hasil yang terbaik, itu yang kita ungkapkan. Pertanyaannya, Mas Guntur ketika belajar public speaking, ketika sertifikasi, disuruh nulis nggak? Disuruh. Nih, saya kasih bocoran sedikit. Ketika kita berbicara atau kita menulis, kita ada sediakan 10 lembar. Saya begini 10 lembar. Hitung timing. Berapa waktu kita berbicara? Hanya 2 menit. Kita langsung hitung pakai timing. Ternyata 10 lembar menghabiskan waktu 5 menit. Pangkas. Buat lagi tulisan. Saya begini. Trial lagi. Sampai 3 menit. Overtime. Pangkas. Tulis lagi. Saya begini. Trial lagi. Overtime 30 detik. Pangkas lagi. Ulangi lagi. Tulis lagi. Begitulah cara trainer belajar. Pertanyaannya, hanya untuk mendapatkan pernyataan selama 2 menit, sudah berapa lembar yang kami tulis? Ayo. Paham ya? Jadi kalau misalnya males nulis, males baca, ya paling pertanyaan menjadi public speaker atau jago public speaking hanya ditanyakan kepada ahli-ahli setiap tahun dan tahun berikutnya. Oke, next slide. Nah, ini yang kita buka. Ada yang pernah lihat ini? Ada? Enggak? Ayo kita belajar sama-sama. Setuju ya? Setuju ya? Oke. Tahap pertama kita harus pahami 3 hal. Yang pertama pesan, yang kedua ada penyampai pesan, yang ketiga adalah metode. Oke, saya ajak Bapak Ibu sama teman-teman berpikir untuk lebih dewasa. Hal yang pertama kita pahami adalah ada penyampai pesan, dan ada metode. Oke? Pesan. Kita kaji hal yang pertama. Ada amazing opening, ada strong content, ada powerful closing. Bagaimana kita membuka satu pembukaan yang amazing, yang menakjubkan, yang wow. Dilanjutkan dengan materi kita yang punya kekuatan. Dilanjutkan dengan penutupan yang powerful. Artinya kita punya dinamika di situ. Sama seperti Bu Musdalifah bilang, ngomong itu jangan flat banget, harus ada dinamikanya. Oke, itu dari segi pesan. Selanjutnya dari segi yang menyampaikan pesan. Yang pertama ada body, tubuh, gerak tubuh. Yang kedua ada mind,
pikiran. Yang ketiga adalah soul. Apa soul? Jiwa. Mas, emang kita ngomong perlu jiwa? Perlu dong. Masa kita nggak pakai jiwa? Setiap kali tekanan suara, apabila kita jiwai, itu akan hidup. Beda dengan apabila tekanan suara, apabila kita jiwai. Ayo, beda ya. Kita berbicara tentang body kita, gestur kita berbicara tentang pemikiran kita, transfer knowledge, dan kita juga berbicara tentang ruhnya suatu berita. Jadi kalau misal seandainya teman-teman lagi presentasi, habis itu garing, flat, itu salah satu penyebabnya adalah kurangnya ruh di dalam penyampaian pesan itu. Oke. Selanjutnya ada metode. Ini yang paling banyak dilupakan. Setiap public speaker, setiap orang yang belajar public speaking harus memahami audiensnya. Oke, yuk kita feedback ya. Siapa di sini yang belajar lebih suka membaca? Angkat tangan. Yang belajar lebih suka membaca? Angkat tangan. Oke. Yang lebih suka mendengarkan? Angkat tangan. Oke. Yang lebih suka dicontohi? Oke. Nah, ini kita review bareng-bareng. Ketika yang berbicara satu orang, audiensnya ada 500 orang. Di mana di antara 500 orang ini ada tipikal visual, ada tipikal auditory, ada tipikal kinesthetic. Ada yang tipikal belajarnya adalah membaca, ada tipikal belajarnya adalah mendengarkan, ada tipikal belajarnya adalah dicontohkan. Pertanyaannya, Mas, aku kalau ngisi materi kenapa ya ada yang main-main? Hello, kamu tidak mengenal audiensmu bagaimana? Gimana dia mau betah belajar sementara kamu tidak sediakan bahan bacaan? Gimana dia mau betah belajar kalau kamu tidak sediakan audio visualnya? Gimana dia mau paham pembelajaran kalau kamu tidak contohkan dia? Sebab itu adalah kebutuhan dia. Kita berbicara di depan publik adalah memenuhi kebutuhan audiens, bukan orientasi aku pengennya kayak gini. Paham ya? Sederhana kan? Sederhana, kalau public speaking enak. Oke. Jadi dari kita review kali ini aja, ada orang ataupun golongan yang tipikal belajar dan membaca, ada yang mendengarkan, ada yang harus dicontohkan. Mas, aku dikasih buku nggak enak, nggak cocok. Terus yang dengerin pun aku terganggu nih sama tetanggaku. Oke. Terus aku lebih suka dicontohin. Kasih contoh. Paham ya? Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah public speaker ini harus mengumpulkan semua ini menjadi satu poin? Yes, itu tantangan public speaker. Bagaimana seluruh komponen ini bisa ditarik dalam satu poin dan disajikan kepada audiens? Itu tantangan public speaker. Kira-kira sulit atau mudah? Ayo, sulit atau mudah? Sulit atau mudah? Sulit? Sulit? Hah? Mudah? Mudah kan? Mudah lah. Ayo kita lanjut dulu. Next slide. Oke. Kita belajar dulu dari awal vokal teknik. Yang pertama ada intonasi, kejelasan atau artikulasi. Selanjutnya adalah tempo, jeda, penekanan, power, dan energi. Oke. Kita banyak berbicara flat. Kita banyak berbicara intonasinya nggak jelas. Kita banyak berbicara artikulasi, bedanya huruf per huruf, kata per kata tidak jelas. Sementara itu sumber informasi yang ditangkap oleh audiens. Benar ya? Jadi kita harus memperbaiki dulu intonasi kita bagaimana, artikulasi kita bagaimana, jeda kita dalam berbicara bagaimana, selanjutnya juga penekanan kita pada
poin-poin yang paling penting bagi kita anggap penting untuk disampaikan ke audiens bagaimana. Dan terakhirnya adalah penyampaian power dan energi kita. Oke, udah ya. Kalau mau difoto silakan, nggak apa-apa, saya ikhlas. Yang paling penting sama-sama mencerdaskan. Oke, sepakat? Sepakat. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah bahasa tubuh. Kalau saya berdiri posisi seperti ini, kira-kira enak nggak? Enak? Enggak. Kalau enggak, kenapa? Karena tangan saya satu masuk ke dalam, gitu. Nggak sopan. Oke. Kalau saya ngikuti zaman teman-teman yang berdiri kayak gini, gimana? Enak ya? Visi materi gini enak? Ya kan? Enak ya? Itu kan zaman kita itu kan? Wah, kalau zaman orang tua kita nggak pernah kayak gitu. Zaman kita kayak gini. Mana mulai? Hei, 2000. Itu ya, itu zaman kita ya. Nah, pertanyaannya, kira-kira kalau saya pakai gestur yang seperti itu sopan nggak? Enggak. Kalau enggak, kenapa masih dilakukan? Ayo. Kalau gayanya kayak gini, dapatnya cuma 2000. Kalau gayanya seperti ini, dapatnya 2 juta. Pilih mana? 2 juta. Hah? Mau yang kayak gini gayanya, dapatnya 2000 perak. Mau yang kayak gini gayanya, dapatnya 2 juta. Mau yang mana? Cewek lebih pilih mana? 2000 perak atau 2 juta? 2 juta. Kalau kayak gitu ada pasanganmu masih bergaya yang kayak gini, tinggalkan. Sepakat? 2000 mau dapat apa? Bakso tidak kucing. Bener ya? Tinggalkan. Nah, ini tantangan buat cowok nih. Lama-lama kurang ajar masih ini. Oke, selanjutnya eye contact. Nah, biasanya banyak pemula. Mas, gimana caranya supaya kita bisa langsung ngomong di depan umum bagaikan kita ke dia? Ayo, tatap keningnya bagian tengah. Yes, benar. Tapi kalau teman-teman yang sudah terbiasa, teman-teman langsung melihat mata audiens. Eye contact yang paling kuat adalah mata ke mata, hati ke hati, jiwa ke jiwa. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Seru ya kalau kayak gitu ya. Kita bicara sama banyak orang, bagaimana kita bicara sama dia? Benar ya? Itu seru banget tuh kalau bisa kayak gitu. Yang selanjutnya adalah facial expression. Nah, banyak kali di antara kita yang berpikir smile voice. Padahal kita harus senatural mungkin. Kalau saatnya kita berbicara sedih, layak nggak kita senyum? Enggak. Kalau kita senyum, lagi gembira, layak nggak kita sedih? Atau wajah kita berasa lalu-lalu? Gimana? Nah, usahakan facial expression kita senatural mungkin. Kalau kita membawakan hal yang sedih, tunjukkanlah ekspresi seperti sedih. Kalau itu penting, agak mengkedutkan di wajahnya. Itu tanda kita berpikir, walaupun saat itu kita tidak berpikir. Oke, itu facial expression senatural mungkin. Oke, lanjut. Nah, Mas, public speaking hanya bisa berbicara, berretorika, merangkai kata-kata. Hello, sebenarnya dalam dunia public speaking bermain dengan kata-kata hanya punya kekuatan 7%. Di dunia public speaking, bermain kata-kata atau hanya menguntai-nguntai retorika, dialektika, dan lain-lain hanya mempunyai kekuatan 7%. Apa yang paling kuat? Gerak dan tampilan. Bagaimana Anda bisa bicara kalau geraknya nggak ada? Bagaikan Mozart ya,
udah tegang, asyhadu nggak bisa. Yang paling kuat adalah gerakan dan tampilan. Selanjutnya suara, baru lanjut kepada kata-kata. Mas, aku nggak bisa main kata-kata, nggak apa-apa. Kuatlah di gerak dan tampilan. Usahakan apapun itu yang disampaikan, baik banyak ataupun sedikit, dia punya jiwa, dia punya rasa, sehingga kita sebagai penyampai dan juga audiens sebagai pendengar satu frekuensi. Itu yang kita inginkan. Paham ya? Jadi mas, aku nggak bisa pakai kata-kata, nggak apa-apa, cuma 7% kok kekuatannya. Belajar yang paling kuat mana. Selanjutnya perbaiki kata-katanya. Dengan catatan apa memperbaiki kata-kata? Menulis dengan baik. Simple ya. Oke? Lanjut. Selanjutnya, 3 golden rules: amazing opening, strong content, dan powerful closing. Sama seperti saya ingat pernyataan dari Bu Musdalifah tadi, ketika kita membuka itu jangan terlalu lama banget. Kenapa? Benar, karena cuma punya posisi 20%. Isi yang banyak. Isinya yang dikuatkan, karena benar strong contentnya harus 70%. Kenapa powerful closing hanya 10%? Karena audiens setelah dari ruangan ini pengen ke toilet. Jadi gak usah lama-lama. Oke. Jadi amazing opening komposisinya 20%, strong content komposisi 70%, dan powerful closing 10%. Jangan dibatas. Jadi kita harus membaca. Banyak banget orang yang pembukaannya lama banget, isinya sedikit. Habis itu wassalam udah. Tapi perantara pembukaannya panjang banget. Ada gitu. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya saya punya 7 tips untuk amazing opening. Tapi karena waktunya terbatas, pada kesempatan ini Karena saya agak berikan berat aja. ya gitu. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Oke, yang pertama audience participation. Kalau teman-teman amati, tadi saya ada pertanyaan. Ada yang usianya 25 tahun? Ada usianya 15 tahun? Itu adalah audience participation. Itu contohnya. Yang kedua, shocking statement adalah pernyataan yang mengejutkan. Ada beberapa tadi yang saya gunakan juga pernyataan mengejutkan. Selanjutnya ada story. Ingat ya, kisah ibu dan anak. Itu adalah story. Oke? Jadi saya sekaligus memberikan, kita langsung tahu, atau kita langsung lihat review gitu. Lanjut. Oke. Next. Kita berbicara tentang strong content. Ada introduction, ada key point, ada conclusion. Setiap kali kita beda kamarnya, kita berikan pembukaan dulu, kita berikan isinya dulu, kita berikan simpulannya dulu. Misalnya, rokok ada terbagi 2 jenis. Contoh, ini saya yakin banyak laki-laki merokok nih. Banyak kan? Banyak, ayo kita kaji. Memang banyak rokok. Rokok terbagi 2 jenis. Ada rokok putih, ada rokok white. Rokok putih terbagi begini. Efeknya begini. Simpulannya begini. Rokok white, fungsinya begini. Dapatnya begini. Simpulannya begini. Rokok kretek, rokok ini. Nah, itu silakan cari materinya. Semoga Anda sadar bahwasanya rokok tidak bermanfaat untuk kita. Karena percuma saya menyampaikan rokok. Kalian nggak sayang rokok kan? Ya nggak sayang, makanya dibakar kan. Nah, selanjutnya next. Kita lanjut. Oke, belum? Slide sebelumnya. Iya. Satu lagi. Kelewatan.
Saya punya 7 tips juga untuk powerful closing, tapi saya hanya berikan kisi-kisi 3 hal. Yang pertama adalah quotes atau quote. Banyak nggak teman-teman ketika lihat pembicara, ketika terakhir kali bagian dia mengeluarkan quotes, sedikit-sedikit audiens minta, Mas pengen dengar coachnya dong, dengar quotesnya dong. Padahal itu nggak hanya salah satu teknik untuk mengakhiri dari pertemuan. Yang kedua, story. Boleh nggak awalnya story, akhirnya story? Bukanya story, tutupnya story. Boleh. Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Oke, selanjutnya callback. Callback itu adalah memanggil kembali. Oke, next slide. Masih ingat kisah yang tadi? Masih? Ada seorang ibu yang tinggalnya di pinggiran kota, single parent, punya anak laki-laki, yang ditanya 3 kali dia diam. Yang terakhir ketika berhadapan dengan pintu sekolah, dia menyatakan, wahai anakku, langkahkan kakimu 1 langkah ke dalam dan bertemu dengan ibumu. Kau akan dapatkan itu setelah kau belajar dengan gurumu. Saya menggunakan satu pendapat di mana ketika kita membaca tanpa guru, hasilnya apa? Ketika kita berguru tanpa membaca, hasilnya buta. Ketika kita berguru, ketika kita membaca tanpa berguru, hasilnya sesat. Itu artinya kita juga harus belajar dengan guru. Saya juga menggunakan pendapat dari Soekarno. Berikan aku 1000 orang tua, maka akan apa? Wih, kalian gak pernah tahu ya? Ini parah. Ada satu pendapat Soekarno, siapa yang tahu? Berikan aku 1000 orang tua agar mencabut semir dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, maka akan mengguncangkan dunia. Banyak banget yang menafsirkan hal ini. Saya menafsirkan sederhana saja. Kita harus belajar banyak dari orang tua. Salah satu contohnya, dari kita TK, SD, SMP, SMA, kuliah sudah berapa guru kita lewati. Tapi kita juga harus bermitra dengan anak muda. Kenapa? Para orang tua sudah belajar lebih duluan, sudah mengkaji lebih duluan, sudah paham duluan, sehingga ketika ada masalah dia tahu akarnya di mana. Tapi dengan anak muda kita bisa bergerak sama-sama untuk mempercepat pergerakan. Saya memahami dengan hal itu. Oke, dengan cerita ini, dengan kisah ini, di mana anak SD tersebut orang yang berdiri di depan Anda. Ya, saya dilahirkan, dibesarkan dari ibu seorang single parent, di mana ibu saya menyatakan satu waktu saya kecil, Guntur, kalau kau pengen apa yang kamu inginkan tercapai, langkahkan kakimu 1 langkah masuk ke depan gerbang sekolah. Jumpai gurumu, ya? belajar dengan dia, semoga ke depan apa yang kau minta bisa tercapai. Ya, orang tua saya nggak sanggup belikan saya jas. Why? Harga jas saya 2 kali lipat dari gajinya. Gaji dia 1 bulan satu kali saya pakai. Tapi kenapa saya bisa nikmati itu? Dari guru-guru saya. Jadi bagi kita yang masih anak muda, yang masih sekolah, suka mencari gurunya, hello, masa depan sudah terhapus sedikit dari pandangan Anda. Oke, nah kalau begitu ayo bareng-bareng kita belajar, bareng-bareng kita berbenah. Semoga keluar dari ruangan ini ada yang nempel di kepala. Ini loh kelasku. Ketika aku sampai sekolah, aku tahu loh bilang sama teman-temanku. Ketika ditanya sama orang tua pun, aku tadi belajar apa? Ini loh mak. Bukan jawaban, pokoknya banyak lah tadi mak. Bukan itu lagi jawabannya. Ini loh kelasku. Bisa ya? Oke, dari closing saya tadi bisa kita telah ada callback, ada story, ada quote. Oke,
ya. Kita langsung review lewat pertemuan saya. Oke? Next slide. Saya Oka Guntur, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk baik. Kalau begitu